Kak, anak saya punya ciri gondongan, lehernya bengkak sebelah. Kira-kira apa ya penyebabnya dan bagaimana cara menanganinya? Halo sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Minmo. Di video ini Minmo akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat sehat. Nah, sebelum Minmo melanjutkan ke pertanyaannya, bagi sahabat sehat yang baru di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Baik, langsung Minmo bacakan aja ya pertanyaannya. Kak, anak saya punya ciri gondongan, lehernya bengkak sebelah. Kira-kira apa ya penyebabnya dan bagaimana cara menanganinya? Baik, sebelumnya Minmo ucapin terima kasih ya untuk pertanyaannya. Gondongan itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus. Infeksi biasanya menyerang kelenjar parotis atau kelenjar penghasil air liur dan menyebabkan pembengkakan. Gejala umum penyakit gondongan yaitu pembengkakan pada pipi dan rahang. Penanganan yang tepat sangat diperlukan karena penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi seperti penyebaran virus di otak dan gangguan pendengaran pada penderitanya. Nah, penyebab penyakit gondongan disebabkan oleh infeksi virus golongan paramyxovirus. Virus ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia dan menetap, berkembang biak, serta menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada kelenjar parotis. Ada beberapa penyebaran virus yang mudah terjadi, yaitu yang pertama menghirup percikan lendir saat penderita batuk, bersin, dan berbicara. Yang kedua, menyentuh benda-benda yang ada di sekitar penderita, lalu menyentuh hidung dan mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Yang terakhir, berbagi alat makan dan minum dengan penderita. Gejala gondongan biasanya baru muncul 12 hingga 25 hari setelah terinfeksi virus. Gondongan ditandai dengan pembengkakan kelenjar parotis dan gejala infeksi. Ada beberapa gejala yang mungkin dialami saat terkena penyakit gondongan, yaitu yang pertama pipi bengkak, bisa hanya satu sisi atau kedua sisi akibat pembengkakan kelenjar parotis. Yang kedua, nyeri saat mengunyah atau menelan makanan. Yang ketiga, demam hingga 39 derajat Celcius. Yang keempat, mulut kering. Lalu yang kelima, sakit kepala. Yang keenam, nyeri sendi. Yang ketujuh, nyeri perut. Yang kedelapan, mudah lelah. Dan yang terakhir, hilang nafsu makan. Namun, pada beberapa pasien penyakit gondongan, gejalanya mungkin ringan atau mirip dengan gejala flu. Bahkan beberapa pasien tidak menunjukkan gejala sama sekali. Nah, jika daya tahan tubuh penderita baik, maka penyakit gondongan akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Ada beberapa cara untuk meringankan ketidaknyamanan dan gejala yang berhubungan dengan penyakit gondongan, yaitu yang pertama mencukupkan waktu tidur dan istirahat. Yang kedua, memperbanyak minum air putih. Yang ketiga, mengompres area yang bengkak dengan air hangat atau air dingin guna meredakan rasa sakit. Yang keempat, mengonsumsi agar tidak perlu mengunyah terlalu banyak. Dan yang kelima, mengonsumsi pereda demam dan nyeri seperti ibuprofen dan paracetamol. Nah, penyakit gondongan dapat dicegah dengan vaksinasi MMR pada masa anak-anak. Vaksin MMR melindungi dari campak, gondok, dan rubella. Vaksin ini diberikan kepada anak sebanyak 2 kali, yaitu pada usia 18 bulan dan pada usia 5 hingga 7 tahun. Namun, jika anak tidak mendapatkan vaksinasi pertamanya sebelum usia 18 bulan, vaksin pertama masih dapat diberikan hingga anak berusia 3 tahun. Jika tidak menerima vaksin MMR saat masih anak-anak, vaksin dapat dilakukan saat dewasa. Vaksinasi MMR orang dewasa dianjurkan bagi orang yang berisiko tinggi tertular virus penyebab penyakit gondongan. Selain itu, pencegahan penyakit gondongan dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu cara yang pertama, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, tidak berbagi peralatan mandi atau makan dengan penderita. Dan yang ketiga, menerapkan etika batuk, seperti menutup mulut dan hidung dengan tisu ketika batuk dan bersin. Semoga bisa menjawab pertanyaan sahabat sehat ya. Nah, buat sahabat sehat yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau mau Minmo bahas apa lagi nih, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari Minmo. Jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mo Sehat, solusi hidup sehat.